Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat data semua. Di video kali ini kita akan mencoba melakukan analisis gerombol atau cluster analisis menggunakan tidy class dan tidy models. Seperti apa caranya? Tonton terus sampai selesai. Baik sobat data, di video kali ini saya tidak akan membahas secara teorinya. Kita langsung praktik saja. Saya anggap semuanya sudah mengerti tentang cluster analisis ya menggunakan K-means. Kalau ada yang tertarik untuk membahasnya secara teoretikal, silahkan nanti komen aja. Oke, nah sekarang sebenarnya untuk melakukan cluster di R itu banyak banget package-nya, sebanyak sekali caranya. Tapi yang basicnya yang biasanya digunakan untuk melakukan K-means itu menggunakan package dari stats ya. Fungsinya K-means dari package stats sudah ada bawaannya di R. Nah, saya coba untuk menggunakan meta package ya. Kita bisa bilang meta package menggunakan tidy class. Jadi tidy class ini semacam meta package-nya yang di interface-nya satu gitu ya, tapi bisa menggunakan beberapa package. Tapi karena ini masih dalam tahap pengembangan, meta package tidy class ini baru dua package yang bisa digunakan untuk cluster analisis K-means ya. Jadi package stats dan package cluster R. Oke, kita langsung aja kita buat editornya ya, scriptnya. Yang pertama kita load tidy class ya. Jadi tidy class ini menggunakan API yang mirip ya, mirip dengan tidy models. Makanya saya suka dengan tidy class ini. Data yang akan kita gunakan adalah data iris ya, semuanya saya rasa sudah tahu. Oke, data iris ini ada 4 variabel numerik dan 1 variabel karakter ya, yang berupa spesies. Jadi data iris ini adalah data bunga iris beserta pengukurannya. Ada 3 jenis spesiesnya, yaitu setosa, versicolor, dan virginica. Gitu ya. Oke, kalau kita menggunakan package stat biasa, kita bisa gunakan K-means, iris, kemudian centernya kita mau berapa klasternya. Karena kalau kita melakukan analisis menggunakan K-means, kita diminta untuk menentukan di awal berapa klaster yang ingin dibentuk ya. Karena di data ini kita udah tahu ada 3 klaster yang akan terbentuk, maka kita buat 3 ya. Nah, untuk reproducible ya, jadi ketika kita mengulang-ulang atau yang lain mencoba dan saya mencoba hasilnya mirip ya, sama, bahkan kita gunakan set sheetnya misalnya harus sama ya, saya pakai 1001 misalnya. Kemudian hasil dari K-means-nya kita simpan ke dalam objek, misalnya K-means objek ya. Sekarang ini saya running. Oke. Nah, di sini ada error ya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan K-means, data di sini ya dianggap semuanya variabel yang akan digunakan untuk analisis clusternya ini. Dan untuk melakukan analisis cluster menggunakan K-means dan yang lain mungkinnya hierarchical juga,
hanya bisa untuk variabel numerik, sehingga kita perlu membuang variabel karakter atau variabel kategorik. Nah, variabel kategorik ini ada di kolom kelima, maka saya subset dengan membuang kolom kelimanya. Sekarang kita running. Oke, sudah terbentuk K-means objeknya. Kita lihat isinya seperti apa. Ini ya. Jadi K-means clustering with 3 clusters ya, karena tadi kita menentukan kelas centernya 3. Kemudian di cluster 1 ada 38, cluster 2 62, dan cluster 3 ada 50. Dan sekedar informasi mungkin yang belum tahu, spesies ini masing-masing ada 50 baris ya. Jadi ada 150 baris totalnya, dan masing-masing spesies Virginica, versicolor, dan setosa itu ada 50 ya. Jadi ini masih ada yang campur antara cluster 1 dan 2. Tapi ini karena kita sudah tahu datanya. Kemudian cluster means ini adalah centroidnya ya. Jadi untuk cluster 1 sepal lengthnya centroidnya 6,85. Centroid ini ya kalau kita menggunakan Euclidean rata-rata ya. Rata-rata dari cluster 1 sepal lengthnya adalah 6,85, dan ini biasanya juga digunakan untuk profiling. Nah, kemudian ini cluster assignmentnya ya, cluster vektornya. Jadi baris pertama sampai baris 50 itu cluster 3, baris 51 ya hampir sampai 100 ya, sampai 100 itu hampir semuanya cluster 2. Ada beberapa yang cluster 1 ya. Kemudian dari 101 sampai 150 di sini ya, ini ada campuran, ada cluster 1 dan 2, tapi mayoritas cluster 1. Nah, untuk angkanya, penentuan dia cluster berapa ini bisa jadi berbeda-beda gitu ya. Misal di saya cluster 3 untuk baris pertama, mungkin di sobat data jadinya cluster 1 atau cluster 2. Jadi bisa seperti itu, tapi itu nggak masalah. Tinggal kita lihat aja centroidnya ya. Kemudian ini between SS dan total SS-nya, sum square-nya ada 88,4%. Dan kita masih bisa mengekstrak informasi lainnya, clusternya yang tadi, cluster ini, centersnya, kemudian centers ini berarti centroidnya ya, total SS, total within SS, within SS, total within SS, between SS, size itu berarti untuk cluster 1 berapa, cluster 2 berapa, dan seterusnya, iterasinya berapa, dan iFold. Oke, itu untuk analisis cluster menggunakan K-means aja gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan tidy class. Misal di sini saya buat K-means spec. Kita awali dengan K-means ya, functionnya. Kemudian kita tentukan 6 clustersnya berapa. Nah, kalau di sini sebenarnya ada mode partition, pemisahan, dan engine-nya secara default adalah package stats ya. Dan ada satu lagi yang bisa kita gunakan, yaitu cluster R. Nah, di sini saya pakai stats saja biar sama dengan yang ini ya. Nanti kita coba bandingkan seperti apa. Atau kalau kita mau tentukan langsung gitu ya, misal kita tentukan set engine-nya, yaitu stats, dan kita tambahkan argumen lain gitu ya, selain
center ini. Jadi di sini masih ada itermax ya. Nah, gimana caranya menambahkan di tadi kelas ini? Jadi kita tambahkan ketika kita tentukan engine-nya, itermax misalnya 1000 gitu ya. Oke, kita running. Yang berikutnya kita coba langsung fitting aja ya. Misal kita buat objek namanya k-means fit. Dari k-means spec ini kita fit datanya adalah iris. Nah, tadi kita bermasalah ketika ada data kategorik ya, variabel kategorik di dalam tabel di dalam datanya. Nah, sekarang kita coba menggunakan ini. Tidak error, tapi nah kita lihat ya. Ini. Jadi ketika kita menggunakan k-means seperti ini ya, variabel kategorik akan dibuat menjadi variabel dummy. Nah, kalau kita lihat ya di sini di cluster means-nya ada spesies versicolor dan spesies virginica. Jadi ada 3 kategori, sehingga ketika membuat variabel dummy atau encoding gitu ya kalau di bahasa lainnya, maka menjadi 2 variabel biner gitu ya. Jadi versicolor ini isinya sebenarnya 1 0 gitu ya. Kemudian spesies virginica juga 1 0, 1 ketika dia spesiesnya virginica, 0 ketika bukan. Kemudian yang versicolor 1 ketika dia spesiesnya versicolor dan 0 lainnya gitu ya. Nah, terus yang setosa apa dong? Gitu ya. Nah, setosa berarti 00. Gitu ya. Tapi di sini tidak dibuat karena kita bisa membuat 2 variabel dummy dari 3 kategori atau sebanyak n-1 gitu ya dari kategorinya. Isinya sebenarnya hampir mirip ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ambil ini ya, pembagian klasternya. K-means fit. Kita gunakan extract cluster assignment. Nah, yang saya suka dari tidyverse, tidymodels dan tidyclass juga, outputnya bisa tidy dalam bentuk tabel gitu ya. Jadi ini udah table. Nah, kemudian untuk baris pertama dari iris itu adalah cluster 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak ingin menggunakan variabel spesies tadi, variabel kategori di data kita, maka kita bisa buat ini. Saya coba copy lagi. Jadi di irisnya ini kita buang ya, sama seperti tadi. Nah, kita lihat lagi. K-means fit. Nah, sekarang saya coba lihat centroidnya ya. Kita gunakan extract centroids. Nah, kita lihat ya, ini bentuknya sudah dalam tabel table ya, data frame ya. Kalau kita bandingkan mirip dengan yang ini 685, 5,9, 5,0. Nah, ini ya. Jadi ditukar antara cluster 2 dan 3 di sini ya. Ini masih sama 6,85. Oke. Dan itu tadi yang saya sampaikan, bisa jadi berbeda ya penentuan angkanya, cluster 1 atau 2 dan 3-nya. Tapi untuk cluster 1
di sini untuk set cluster yang ini ya, maka centroidnya akan sama dengan ini ya. Ini di printnya hanya 2 digit di belakang koma ya, tapi sebenarnya nilainya ya sama aja. Itu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita explore. Saya mungkin butuh package dplyr supaya lebih mudah ya. Ya, saya sudah ketergantungan dengan package tidyverse. Jadi sekarang kita coba k-means fit, extract extract cluster assignment ya. Kemudian saya ingin count, lihat frekuensinya, count dari cluster ya, variabelnya adalah cluster ini ya. Kita coba lihat. Oke, ada 50 di cluster 1, jadi ini ditukar ya, ini ditukar, dan ini 50, 62, 38 ya kalau di sini. Tapi secara penempatan atau jumlahnya sama, jadi cuma beda labelnya aja. Oke. Untuk centroidnya tadi kita sudah. Nah sekarang kita coba gunakan pendekatan atau cara dari tidy models ya. Bedanya apa? Kita bisa menggunakan workflows dan parsnip gitu ya, receipt dan sebagainya. Saya coba gunakan tidy models, saya running. Kemudian kita pertama ketika kita menggunakan tidy models, biasanya saya buat resipnya. Resip dari package receipts. Kalau di pemodelan supervise ya, biasanya kita sebutkan y-nya, kemudian formulanya seperti apa gitu ya. Misalnya untuk menggunakan semua variabel kita tinggal gunakan titik, atau variabel seperti ini misalnya boleh juga gitu ya. Nah kalau di tidy class ini untuk clustering kita tidak punya output ya, variabel targetnya, maka kita cukup menuliskan seperti ini dan kita gunakan semua variabelnya, kemudian kita sebutkan datanya apa gitu ya. Misalnya seperti yang tadi iris, dan saya buang spesiesnya. Oke ya, atau kita bisa juga gunakan seperti ini iris. Nah, kemudian di sini kita gunakan step untuk membuang variabel, kita sebut kita gunakan step rm remove ya, kemudian kita sebutkan variabelnya apa. Atau kalau misalnya variabel kategori kita banyak, kita bisa gunakan all, misal sudah jadi faktor, kita bisa gunakan all faktor predictors atau all string kalau misalnya dalam bentuk string ya. Nah, karena masih string, iris ini string ya, coba kita lihat str nya. Oh faktor ya, sudah dalam bentuk faktor, berarti kita pakai all factor predictors. Kemudian kita akhiri dengan prep. Oke, ini saya running.
Kemudian sama seperti di atas, kita buat spek modelnya. Kalau sudah dibuat sebenarnya kita tidak perlu buat lagi, tapi di sini saya coba ulang gitu ya. K-means 6 klasternya kita buat sama 3 itu ya, dan kita set engine. Engine-nya adalah stats package-nya, kemudian tadi ada itermax sama dengan 1000, atau yang lain misalnya ada tambahan and start 25 misalnya begitu ya. Jadi ini adalah argumen yang kita gunakan di dalam function k-means dari stat ini ya. Oke, berikutnya kita buat workflow-nya. K-means wf misalnya gitu ya. Kita buat workflow, kemudian kita add speknya dulu, add receipt-nya berarti class receipt, dan kita add model, yaitu dari speknya k-means spec gitu ya. Baik, nah sekarang kita akan fit ya, kita akan lakukan kalau di modeling kita sebut dengan trainingnya gitu ya, tapi kita buat dari workflow ini. Misalnya oke, kita set sheet dulu, kemudian saya simpan ke dalam k-means fit lagi. Dari k-means wf ya, workflow-nya, kemudian di sini saya fit, dan di sini saya tinggal sebutkan datanya apa, tanpa saya harus buang variabel-variabel yang tidak saya butuhkan gitu ya, karena prosesnya sudah di sini. Jadi ketika kita melakukan fitting data seperti ini dengan workflow dan receipt, proses-proses di sini akan dijalankan gitu ya. Nah sekarang coba kita fitting, sheetnya belum. Sama seperti sebelumnya, kita coba lihat isinya ya, centroid ya. Kita coba ekstrak centroid ya, masih mirip harusnya ya. Ya mungkin labelnya sekali lagi bisa ditukar labelnya ya. Oke, nah sekarang kita coba hitung atau kita lihat frekuensinya untuk setiap cluster berapa baris gitu ya. Dari ekstrak cluster assignment, bentuknya table, isinya cluster 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita count, dan nama variabelnya pasti dot cluster ini ya. Sekarang kita lihat, kita coba hitung atau tampilkan berapa sih nilai-nilai nilai fitnya ya, fit goodness of fitnya. Nah salah satunya adalah total within SS. Dari k-means fit kita bisa hitung berapa total within SS-nya ya, SSE. Kalau di sini sekarang saya pakai package tadi kelas ini versi berapa ya, kita coba package version
tidy class. Di package tidy class versi 0.10 untuk mendapatkan total within SS kita gunakan SSE total within total, dan kita perlu sebutkan new datanya ya. Ini masih pakai data yang sama iris ya. Jadi sekarang 78,9 nilai within SSE nya. Atau kalau kita mau beberapa goodness of it sekaligus gitu ya, kita bisa buat seperti ini. Cluster metric set ya. Kita tentukan apa aja matriksnya gitu ya. Ada SSE total within, ada SSE rasio, ada silhouette average ya. Misal kita gunakan 3 ini, kemudian kita tinggal k-means fit. Setelah itu cluster matrix dan new data. Masih sama, datanya adalah iris. Sekarang kita lihat ya. Jadi kita bisa langsung dapatkan beberapa matrix sekaligus. Jadi untuk total within SSE nya 78,9, SSE rasionya 0,116 atau 11%, kemudian silhouette average nya 0,55 ya. Nah hal yang biasa juga dilakukan ketika kita melakukan analisis cluster menggunakan k-means adalah kita mencari berapa sih cluster yang optimal, karena ini kita tentukan di awal ya, dan bisa jadi sebenarnya bukan 3 gitu ya, hanya saja karena kita sudah tahu datanya berapa gitu ya, maka kita sebutkan 3. Kadang kita perlu tahu dulu ada berapa sih cluster yang sebenarnya mungkin ya bisa jadi itu adalah cluster yang sebenarnya, jumlah cluster yang sebenarnya. Oke, nah kita akan mencari cluster optimalnya. Oke, pertama kita tidak tentukan berapa number clusternya secara langsung, tapi kita gunakan tune ya. Kita masih gunakan k-means fit, k-means spec. K-means 6 clusternya kita gunakan tune ya. Tune ini kalau kita hanya panggil tidy class aja ini nggak muncul ya, jadi kita harus tentukan juga kita panggil juga tidy models. Kemudian masih sama ya, set engine stats gitu ya. Selebihnya yang lain mungkin tidak perlu gitu ya. Kemudian karena tadi kita sudah buat workflow-nya di sini, nah ini ya, k-means wf, maka kita bisa update workflow ini menggunakan spek yang baru, k-means wf. Kita update model menggunakan k-means spec yang baru, yang kita akan cari number clusternya ya. Kita tune, kita running, kemudian kita buat grid clusternya. Grid clusternya mau berapa ya, tapi dalam bentuk tabel. Kita buat dalam table, namanya, nama variabelnya adalah sesuai dengan nama argumen ini ya. 6 clusters ya pakai S. Kita mau dari berapa sampai berapa. Misal saya mau coba
lihat dari 1 sampai 10 gitu ya. Kita akan lihat berapa yang optimalnya antara 1 sampai 10. Kemudian kita bootstrap ya. Misal saya bootstr gitu ya nama objeknya, bootstraps dari r sample, kemudian datanya apa ya, berapa kali. Oke, saya ulang, kita tentukan dulu set sheetnya. Oke, nah sekarang bootstrap result gitu ya. Kemudian kita gunakan tune cluster ya. Workflow-nya apa, kemudian resamples-nya kita gunakan dari ini ya, dari bootstrap. Kemudian grid-nya atau tadi kita mau coba kelasnya dari berapa sampai berapa, itu ada di grid cluster. Kemudian matriksnya apa gitu ya. Misal saya coba matriksnya 1 aja, cluster matrix setnya adalah SSE within total. Oke, cukup itu. Ini akan agak lama ya prosesnya, karena dia akan mencoba untuk satu klaster sebanyak 5 kali ya. Untuk setiap klaster ini berarti ada 50 kali percobaan ya, 50 proses k-means. Kemudian kita bisa collect matrix ya, k-means fit bootstrap res collect matrix ini ya. Jadi untuk cluster 1 rata-rata total within SS-nya dari 5 kali percobaan adalah 698. Kalau kita pakai 2 cluster 152, kalau kita pakai 3 cluster 92,3 dan seterusnya. Nah, standar errornya di cluster 3 14,5, di satu cluster 20 gitu ya. Oke, nah biasanya kita perlu melihat atau lebih banyak melihat jumlah cluster yang optimal itu menggunakan plot, yaitu script plot misalnya, atau elbow plot gitu ya. Nah, kita coba gunakan ggplot gitu ya. Jadi dari collect matrix ini ggplot x-nya adalah 6 cluster ya. Jadi sumbu x-nya nanti 6 clusters. Kemudian y-nya adalah main-nya ya. Setelah itu kita pakai baris garis ya, geom line, dan kita mungkin tambahkan geom point. Oke, saya coba tambahkan yang lainnya, scale x continuousnya bricks-nya ya. Jadi supaya di baris bawahnya, di sumbu bawahnya itu sesuai dengan titiknya nanti ada 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian
saya pakai termnya light aja ya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita mau tambahkan atau mengganti judulnya ya, X nya misalnya number of clusters, kemudian Y nya SSE within total. Ini jangan lupa pakai plus. Nah, ini ya. Jadi kalau dari sini biasanya setelah yang curam ini ya, bisa di sini atau bisa di sini. Ini tergantung ya, sekali lagi subjektif ya kalau ini. Jadi bisa 2 atau 3 gitu ya. Nah, kalau di sini kalau saya biasanya dari yang setelah curam banget kemudian agak landai, nah itu yang saya pakai. Ya. Jadi ketika mulai landai itu yang saya gunakan sebagai jumlah klasternya. Oke. Nah, karena kita sudah tahu jumlah klaster optimalnya, saya buat lagi speknya di sini. Ya, kita ulang lagi, ini 3 ya. Dan kita buat kita update k-means workflow-nya. Kita update lagi, update model ya. K-means spec. Kemudian ya seperti sebelumnya kita pakai fit lagi ya. Jadi ini tahapannya seperti ini. K-means WF, kemudian kita fit dengan datanya adalah iris. Oh, kita set sheet ya, saya lupa mau set sheetnya. Oke. Nah ya pasti hasilnya akan sama ya dengan sebelumnya seperti ini. Setelah itu biasanya kita gunakan profiling ya. Kita buat profiling untuk melihat klasernya itu seperti apa sih gitu ya, profilnya ya. Yang pertama k-means fit, pasti biasanya dari centroid, extract centroids ya. Nah, centroids ini 5,01 berarti adalah rata-rata dari variabel sepal length di klaster 1. Jadi ini sebenarnya rata-rata gitu ya. Nah, saya coba gabungkan dulu ya klasternya dengan data iris. Jadi misal saya pakai namanya iris cluster, yaitu dari data iris kita gabungkan kolomnya dari k-means fit, extract cluster assignment ya. Nah, ini ya. Sekarang bentuknya seperti ini. Jadi ada cluster ya, tambahan kolomnya. Nah, ini kalau misalnya mau menyamakan bisa ya, kita tinggal pakai group by kemudian summarize dan dirata-ratakan untuk 4 kolom ini ya, dan hasilnya pasti akan sama dengan ini ya. Ya ini mungkin bedanya di pembulatan aja di tampilannya, tapi nilainya sebenarnya sama. Kemudian saya coba profilingnya menggunakan density plot gitu ya. Nah, coba kita buat ggplot. Datanya adalah iris cluster.
geom density. Kita coba lihat dari populasinya dulu ya. Misal saya mau lihat dari sepalengnya dulu. Berarti AS ini ya. AS X-nya adalah sepaleng. Kemudian saya coba tambahkan fill-nya sky blue misalnya. Kemudian garis color-nya, garis di atasnya ya, yang membentuk density plotnya dengan warna putih saja gitu ya. Terus kita kasih transparannya 0,5 opacity-nya ya. Nah seperti ini, atau kita tambahkan biar lebih terlihat lagi. Misalnya misal saya buat panel gridnya hilang semua ya. Elemen blank. Oke. Nah seperti ini ya. Jadi populasinya sepaleng itu seperti ini. Nah kemudian untuk yang berdasarkan klasternya, dari aris cluster sepaleng, kemudian saya coba fill-nya berdasarkan cluster ya. Jadi fill ini saya buang. Nah sekarang kita coba lihat ya. Seperti ini ya bentukannya ya. Oke. Nah saya akan coba buat facet ya. Facet wrap ke cluster gitu ya. End row end call-nya 1. Jadi supaya ke bawah. Nah seperti ini ya. Ini bisa kita buang aja legendnya ya. Legend positionnya none. Nah, seperti ini ya. Mungkin density ini juga bisa kita buang teksnya ya. Axis teks teks Y ya. Elemen blank kalau mau. Nah seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari sepalengnya ini sudah cukup memisahkan ya. Jadi untuk yang cluster 1 ini adalah bunga iris yang sepalengnya cenderung lebih kecil gitu ya. Untuk yang cluster 2 ini yang sedang aja gitu ya. Kemudian untuk yang cluster 3 berarti ini yang lebar ya, atau panjang sepalengnya gitu ya. Nah saya akan coba bandingkan dengan yang di atas ini, yang ini ya. Nah kita coba gunakan package library grid extra, kemudian grid arrange dari sini ya. Di sini saya copy biar nggak terlalu lama ngetik lagi, kemudian pisah dengan koma ya. Setelah itu kita akan buat ke bawah, jadi encall ya, encall ya, encall ya sama 1, terus
proporsinya. Kita coba lihat dulu ya. Bentuknya seperti ini. Saya coba perbesar. Ini ya. Jadi bentuknya seperti ini, tapi yang atas mungkin eksis ininya juga saya hilangkan. Nah, seperti ini kita bisa bandingkan dengan yang populasinya. Ya. Nah, supaya lebih terlihat gitu ya, lebih enak, mungkin proporsi ini saya kecilkan. Ke bawahnya ini 100%, mungkin ini saya buat 30% aja gitu ya. 3 ini saya buat 70%. Jadi height-nya itu adalah 0,3 dan 0,7. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga bisa kita ganti supaya lebih enak. Mungkin saya ganti labs ya. Labs ya. Ini population misalnya gitu ya. Sedangkan yang ini cluster misalnya gitu ya. Could not find. Oh iya, lab. Iya, lab ya. Ya. Ya, jadi cluster ini populationnya. Saya paling juga bisa kita buang kalau mau yang di sini ya. Dan teks ini juga kita buang. Berarti di bagian atas ini eksis teks X-nya kita buat elemen blank, dan eksis title dari X-nya juga kita buang. Coba kita running. Nah, jadinya seperti ini. Nah, gimana kalau misalnya saya coba kalau kita mau ganti ya, misal jadi petal. Untuk variabel lain ini saya ganti juga petal. Nah, petal seperti ini ya. Ini kita cuma pakai 4 variabel numerik. Bagaimana kalau banyak kita dan kita mau lihat satu-satu? Maka kita bisa buat ini sebagai function. Misal cluster profiling namanya ya. Kita buat dalam sebuah function. Misal yang pertama adalah datanya apa, kemudian variabelnya apa, variabel yang ingin kita lihat profilnya ya, kemudian klasternya apa, variabel klasternya ya. Nah, karena ggplot ini agak tricky untuk variabel apa dalam function ya, jadi kalau ggplotnya ada di dalam function ini agak tricky. Mungkin buat yang tahu caranya lebih mudah dan lebih tepat, silahkan nanti komentar di bawah. Tapi saya coba buat seperti ini. Jadi dari data ini saya pilih kolomnya itu adalah variabel dan kolom yang kita sebutkan di klasternya. Setelah itu namanya kita buat sama, yaitu dari names data adalah variabel dan cluster misalnya. Setelah itu baru kita buat ini yang tadi ya,
Jadi datanya sekarang adalah dot data. Kemudian untuk x-nya adalah variabel ya. Di sini juga sama, datanya adalah dot data. Kemudian x-nya adalah variabel. Nah, untuk klasternya adalah cluster. Di sini juga ya. Nah, sekarang harusnya sudah. Sekarang coba kita cek cluster profiling. Datanya adalah iris. Nama variabel yang ingin kita buat profilnya misalnya sepal.length, dan nama variabel clusternya adalah .cluster. Undefined column. Variable dari data variable cluster. Oh sorry, bukan iris ya, tapi iris cluster ya, mohon maaf. Nah ini ya, jadi otomatis kalau kita mau buat yang lain ya, kita bisa buat seperti ini. Kita tinggal ganti misal mau sepal width gitu ya. Jadi kita bisa buat seperti ini. Ini saya coba tarik. Wah, sepal width. Kemudian petal length. Ini petal lengthnya seperti ini, dan ini petal width. Nah ini ya. Dan ini kita bisa save. Oke sobat data, udah cukup lama ya untuk melakukan cluster analisis ini. Mungkin sekian videonya kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, tuliskan saja di kolom komentar. Kalau suka dengan videonya mungkin bisa kasih sumbangan like, dan kalau mau tertarik dengan konten-konten yang saya buat tentang analisis menggunakan R, analisis data analisis, data science, dan machine learning, dan juga tentunya R programming dan mungkin yang lain nantinya, insya Allah ya. Jadi silahkan subscribe aja channelnya. Oke, terima kasih sudah nonton sampai selesai, dan itulah caranya untuk melakukan cluster analisis baik menggunakan package stats ya secara basic, kemudian juga tidy class dan tidy models ya. Terima kasih sekali lagi sobat data. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.